Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Martina Maria Susi Susantinggai, NIM 2018-03052, Prodi PG PAUD, semester 4, kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pentingnya musik untuk anak usia dini. Yang pertama, pentingnya musik untuk anak usia dini. Belajar musik bagi anak usia dini sangat penting untuk proses pendidikan dan pembelajaran sehingga dapat membantu anak untuk lebih peka lagi terhadap nada serta meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia interaksi sosial serta pendidikannya. Menurut pengertian yang dilakukan oleh para ahli, musik memiliki pengaruh yang besar dan manfaat untuk pertumbuhan anak dan perkembangan awal otak anak. Yang kedua, cara mempelajari musik untuk anak usia dini, yaitu dengan cara bermain seni kriya. Seni adalah sebuah proses pelibatan diri dalam kegiatan melalui ekspresi dan kreativitas. Melalui seni, anak memiliki kesempatan untuk terlibat aktif untuk menggali, mengekspresikan, dan mendatangkan pemahaman mereka melalui cara yang menyenangkan. Seni kriya adalah kegiatan menghasilkan karya seni menggunakan tangan melalui beragam media-media seni. Melalui seni kriya ini, anak mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman, dan kemudian mengekspresikannya melalui sebuah karya. Kegiatan seni karya memberikan kesempatan yang sangat luas bagi anak bereksplorasi, bereksperimen, dan mencari tahu dengan menggunakan seluruh inderanya. Seni kriya dapat mengembangkan aspek kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosional anak usia dini. Kegiatan seni kriya dapat digunakan sebagai media penyaluran emosi-emosi pada anak dengan cara yang positif. Tetapi kegiatan seni kriya yang dilakukan di sekolah atau di rumah. Yang ketiga, elemen-elemen penting yang terkait dengan musik. Yang pertama, sound atau suara. Musik adalah seni pendengaran, oleh karena itu, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah suara. Adapun unsur-unsur suara adalah sebagai berikut. 1. Pitch. Pitch yaitu tinggi rendahnya nada atau suara yang mempunyai frekuensi tertentu dan mutlak. Yang berikut dinamis atau keras lembutnya nada dimainkan. Dinamik sangat menentukan interpretasi lagu yang dimainkan, sehingga pesan dan makna lagu dapat disampaikan dengan baik. Yang berikut dynamic indication. Tanda dinamik dalam musik dikenal beberapa tanda, yaitu sebagai berikut. 1. Pianissimo sangat lembut, piano lembut, mezzo piano agak lembut, mezzo forte agak keras, forte keras, fortissimo sangat keras. Di samping itu juga dikenal dengan istilah perubahan dinamik, di antaranya adalah sebagai berikut. Crescendo makin lama makin keras, decrescendo makin lama makin lembut. Yang berikut, teori pembelajaran musik untuk anak usia dini dan praktek pembelajaran musik untuk anak usia dini, pengembangan metode untuk anak usia dini dengan berbagai pendekatan.
Menurut Mutia, gerak merupakan sarana ekspresi dan mengalihkan ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan kenikmatan, dan sebagainya. Gerak juga merupakan ekspresi pembebasan dari belenggu ketidakberdayaan. Khususnya pada anak-anak, mereka mengekspresikan dirinya secara langsung dan efektif melalui gerakannya. Dengan belajar melalui gerakan, maka anak dapat belajar tentang dirinya dan dunianya sendiri. Gerak dan lagu adalah sebuah materi pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada saat mengajar peserta didiknya dengan cara perkembangan kognitif dari Piaget dalam teori belajar yang didasari oleh perkembangan motorik, maka salah satu yang penting yang perlu distimulasi adalah keterampilan bergerak. Melalui keterampilan motorik, anak mengenal dunianya secara konkret. Dengan bergerak ini juga meningkatkan kepekaan sensori, dan dengan kepekaan sensori ini juga meningkatkan perkiraan yang tepat terhadap ruang. Perkembangan dari struktur ini merupakan dasar dari berfungsinya kesadaran anak akan tempo dapat bertambah melalui aktivitas bergerak dan bermain yang menekankan sinkronis, ritme, dan urutan dari pergerakan. Kemampuan-kemampuan visual dan sentuhan juga diperbuat melalui aktivitas gerak. Gerak dan lagu dapat diterima secara langsung, yakni sebagai media ekspresi diri. Melalui seni, seorang anak akan dilatih kehalusan budi, karena seni mengolah kepekaan anak terhadap alam sekitar dan hal-hal yang berkaitan dengan keindahan alam. Yang ketiga, menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidikan anak dan pengembangan pribadinya secara luas, karena bernyanyi bersifat menyenangkan. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Bernyanyi juga dapat mengembangkan rasa humor. Bernyanyi juga dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak. Dan bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok. Yang kelima, proses belajar musik untuk anak usia dini. Proses belajar musik pada usia dini membutuhkan penanganan dan perlakuan khusus, mengingat motorik, efeksi, dan kondisi mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain itu, dengan latihan gerak dan lagu yang dilakukan secara konstan, telah mampu meningkatkan daya ingat, daya fokus, dan perkembangan motorik pada anak. Yang terakhir, pengembangan pembelajaran musik pada anak. Musik merupakan aspek pertama yang harus dikembangkan pada anak menurut kajian neurologi. Sejak berada di dalam kandungan, anak sudah bisa mendengarkan suara-suara termasuk musik. Sehingga musik penting untuk perkembangan anak, baik perkembangan emosional hingga pengetahuan bahasa pada anak. Di dalam lagu-lagu usia dini, biasanya syair atau liriknya bertujuan untuk mengenal suatu pengetahuan, sehingga
anak akan memiliki pengetahuan dan tambahan kosakata baru. Selain itu, musik juga memiliki irama. Irama dapat memberikan rangsang pada anak usia dini, berupa emosinya seperti halnya pada lagu-lagu musik. Anak usia dini yang memiliki alunan irama yang gembira dan menyenangkan. Pada pendidikan anak usia dini, bernyanyi atau musik merupakan aspek yang biasanya pada setiap pembelajaran. Dengan musik, anak merasa lebih sering dalam melakukan proses pembelajaran. Selain itu juga lebih paham terhadap materi yang diberikan oleh guru. Sebagai contohnya, ketika guru mengenalkan huruf dan angka pada anak usia dini, apabila hanya menggunakan tulisan dan tidak menggunakan lagu, yang kemudian muncul adalah rasa jenuh pada anak. Anak juga cepat bosan. Beda halnya ketika mengenalkan huruf dan angka dengan menggunakan musik ataupun lagu. Anak akan merasa senang ketika mengikuti proses pembelajaran. Sekian saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah ucap. Dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf dan selamat pagi.